Hello agripreneurs, kalau sebelumnya kita kupas tuntas budidaya pisang bersama Mbah Lasio, nah sekarang kita ulik pisang Cavendish kultur jaringan. Gak cuma kelapa kopior kultur jaringan aja nih yang glowing, ternyata pisang Cavendish kultur jaringan pun bisa jadi alternatif usaha tani yang menguntungkan. Tentu dengan harga stabil dan juga ada kepastian pasar. Tanam sekali, bisa panen berkali-kali dengan hasil panen yang terus meningkat. Pisang Cavendish umumnya ditanam oleh petani yang bermitra dengan perusahaan distributor buah. Dengan sistem kemitraan seperti ini, petani bisa memperoleh kepastian pasar dan juga harga yang kompetitif. Oke, selamat siang. Ini kami ada di Cibangkong, tepatnya di daerah Barat Makam, Cibangkong. Ini di sini ada kebun pisang Cavendish, di mana pisang Cavendish yang ada di sini yaitu dikelola oleh kelompok petani pisang Manisa Cibangkong. Ini kebetulan saya di sini selaku pengelola di manajemen untuk pengelolaan pisang. Alhamdulillah pisang yang ada di Cibangkong yang dikelola oleh kelompok petani pisang di sini itu kurang lebih sekitar 3.100 pohon, di mana ini sudah masuk usia di tahun kedua, di mana tahun pertama itu kita menggunakan sistem kultur jaringan, di mana kultur jaringan itu adalah salah satu sistem pembibitan yang tahan penyakit. Kemudian keuntungan dari kultur jaringan itu nanti untuk anakannya atau keturunan pertama, kedua sampai dengan kelimanya itu diharapkan itu masih bagus itu. Kemudian di pisang Cavendish yang kita kelola ini adalah bibit dari Mojokerto, di mana memang kita sudah bekerjasama dengan perusahaan, tepatnya dengan CV Manise Jakarta, itu untuk penyedia bibit. Kemudian nanti pasca panennya juga seluruh produk yang kita hasilkan itu diambil oleh perusahaan. Ya, kuncinya emang kendala di pertanian di Indonesia itu adalah di pemasaran. Tapi alhamdulillah kita memutus dari kebiasaan yang ada, artinya produk yang kita jual itu pasti akan laku di pasaran. Berbeda dengan produk-produk yang lain, kalau kita produk banyak ya otomatis harganya turun. Tapi kelebihan di pisang itu produk berapapun itu harganya stabil, karena yang namanya pisang itu tidak mengenal musim itu. Kemudian untuk analisa usahanya ini kami total mengelola 3.100 pohon itu dengan dana kurang lebih sekitar 110 juta. Itu sudah termasuk sewa tanah, sudah termasuk juga di situ pembibitan, sudah termasuk alat-alat. Jadi kalau di total biaya operasional produksi di sini itu kurang lebih sekitar 35 ribuan lah antara itu. Kemudian potensi usahanya itu pertanaman, ini bisa di sekitar kita juga itu sudah ada ini. Pertanaman itu bisa satu pohon kurang lebih bobotnya sekitar rata-rata 20 sampai 25 kilo. Dengan kita di rata-rata per pohon itu di kisaran harga 4.000 sampai 5.000. Ya bisa dihitung ya, rata-rata per pohon itu bisa dapat sekitar satu tandanya itu 60 sampai dengan 80.000. Itu dengan biaya operasional tadi di awal itu kurang lebih sekitar 35. Ya bisa dikatakan keuntungan itu hampir menyentuh di angka 100%. Dari modal 35 kali 2 kan 70, itu ya kurang lebih 100%. Belum lagi nanti untuk anakannya, karena kita kenapa kultur jaringan pun kita punya harapan selanjutnya, yaitu dengan bibit kultur jaringan itu ini bisa kita lihat di sini. Ini adalah anakan pertama, atau kalau kita sebut adalah F1. F1 itu adalah anakan dari kultur jaringan. Kelebihan dari F1 itu yang pertama tahan penyakit, yang kedua akar sudah menata atau sudah masuk semua ke tanah sehingga tidak ada akar yang berkeliaran atau yang jauh. Kemudian pohonnya kalau F1 itu lebih besar, sehingga otomatis dengan pohon itu besar itu buah itu akan makin besar juga. Kalau tadi misalkan dengan kultur jaringan itu paling 20 kilo,
ini bisa 25 sampai dengan 30 kilo. Ya dengan potensi harga misalkan sama aja, misalnya di angka 5.000 atau 4.000, 4 kali katakanlah 25, 100.000. Berarti satu tanaman nanti panen kedua atau F1 itu menghasilkan kurang lebih sekitar Rp100.000. Dan kelebihannya lagi, tahun kedua itu kita nanti akan panen 1 tahun 2 kali. Karena satu tanaman itu pada saat kultur jaringan dihidupkan itu sudah dapat makanan. Itu. Tapi kalau tanaman pertama kultur jaringan yang tadi itu selesai panen 1 tahun baru selesai panen. Tapi kalau kultur jaringan anakannya F1-nya itu nanti bisa dipanen itu dalam 1 tahun 2 kali. Dengan prosentasenya tiap panen itu adalah 10% tiap minggunya. Jadi kita menggunakan sistem kalender pisang. Kalender pisangnya seperti apa ya? Itu di tempat saya sudah ada data-datanya, sehingga kita bisa menghitung artinya tanaman ini usia berapa dipanen itu bisa kita panen. Dan kelebihan lagi selain tadi potensi usaha, berarti tahun kedua itu misalkan kita hitung aja 100.000 dengan BOP-nya paling 50%. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena untuk tanaman pertama kita hitungan BOP tadi yang kurang lebih sekitar 36.000 itu sudah termasuk bambu. Bambu itu yang untuk penyangganya, untuk bambu itu bisa digunakan sampai 3 kali. Kemudian plastik pembungkusnya, plastik pembungkus juga itu bisa digunakan 2 sampai 3 kali. Artinya untuk tanaman kedua itu kita nggak harus mengeluarkan uang banyak, karena bibit pun ya kita sudah tidak usah membeli, bambu sudah tidak usah membeli, kemudian brongsong atau pembungkus juga sudah tidak usah membeli. Kemudian untuk apa namanya pemupukan, nah F1 ini bisa dikatakan ini adalah sudah dipupuk sekitar 4 bulan. Jadi ini panen sebenarnya tanaman yang ada di sini ini ada sudah dirawat 4 bulan. Sehingga dengan panen 9 bulan berarti ini 5 bulan ke depan ini sudah mulai panen. Dengan hitungan tadi 1 tahun itu sudah panen 2 kali. Itu potensi kalau di pisangnya itu. Kemudian selanjutnya di pembibitan. Kalau hasil dari kultur jaringan nanti ada F1. F1 itu juga nanti bisa dibuat menjadi pembibitan. Dan kelebihan F1 itu adalah tanaman lebih tahan penyakit, lebih besar, dan potensinya juga bisa menghasilkan buah yang lebih banyak. Itu enaknya di sistem kultur jaringan. Jadi keturunan 1, keturunan 2 sampai dengan kelimanya itu masih bagus. Kalau memang petani bisa memproduksi dengan kualitas terbaik dan produksinya optimal, maka keuntungan yang diperoleh pun sangat menarik. Meski hasilnya menarik, tapi tanam pisang Cavendish ini juga nggak lepas dari permasalahan usaha taninya. Kita akan kupas tuntas di video selanjutnya aja ya. Semoga bermanfaat info kali ini. Jangan lupa like dan share juga videonya ke teman-temanmu. Jumpa kembali di video berikutnya.